Sebagai seorang pria, kita mungkin jarang sekali memikirkan secara detail ya tentang kualitas produksi di dalam tubuh kita. Nah, maksud saya di sini tentu saja soal sperma. Seringkali kita baru mulai bertanya-tanya saat sudah memasuki fase program hamil bersama pasangan. Nah, muncul pertanyaan di benak, ya sperma saya sehat nggak ya? Nah, seperti apa sih ciri-cirinya? Atau mungkin kita hanya melihat dari penampilan luarnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental bagi peran seorang pria dalam proses reproduksi ya. Nah, ciri-ciri sperma yang sehat, memahami hal ini penting sekali, bukan hanya untuk menjawab rasa penasaran, tapi juga sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi kesuburan kita. Ingat, kesuburan adalah tanggung jawab bersama. Sekitar 50% kasus sulit hamil melibatkan faktor dari pihak pria ataupun laki-lakinya. Jadi mengetahui seperti apa sperma yang sehat adalah pengetahuan dasar yang wajib dimiliki ya setiap pria dewasa. Kita akan bedah bersama apa saja yang bisa dilihat dan apa saja yang jauh lebih penting tapi tidak terlihat oleh mata. Apa yang bisa dilihat dengan mata? Nah, ini tentu dengan mikroskopis ya, dengan mikroskop. Saat ejakulasi ya, cairan yang keluar disebut dengan air mani atau semen. Nah, air mani ini adalah campuran antara sel sperma dengan cairan dari berbagai kelenjar reproduksi pria. Ada beberapa hal yang bisa kita amati secara kasat mata pada air mani, meskipun ini bukan penentu utama kesehatan sperma. Nah, yang pertama warna. Jadi air mani yang sehat normalnya warnanya putih keabuan atau putih susu. Jika warnanya kekuningan atau kehijauan, ini bisa menandakan adanya infeksi. Nah, jika berwarna kemerahan atau kecoklatan, ini bisa menandakan adanya darah ya. Nah, yang perlu diperiksakan ke dokter tentunya kondisi ini. Yang kedua, volume ataupun jumlah cairan. Jadi jumlah air mani yang keluar saat ejakulasi normalnya sekitar 1,4 hingga 6 mm per ejakulasi. Kira-kira itu setengah hingga 1 sendok teh lebih ya. Nah, volume yang terlalu sedikit bisa menandakan adanya sumbatan ataupun masalah pada kelenjar seminalis. Yang ketiga, konsistensi dan pencairan. Nah, jadi saat baru keluar, air mani normalnya akan terasa kental atau seperti gel. Namun dalam waktu 15 hingga 30 menit, ya di suhu ruangan, ia akan mencair dengan sendirinya. Ini adalah proses penting yang disebut dengan pencairan atau liquefaction ya. Nah, yang memungkinkan sperma untuk bisa bergerak bebas. Nah, pasti teman-teman tahu ya soal hal ini. Nah, jika air mani tetap kental setelah 30-60 menit, ini bisa menjadi masalah ya. Nah, ini bukan suatu kebanggaan, berarti ini ada hal yang perlu teman-teman periksakan. Yang keempat, bau. Jadi air mani normalnya itu memiliki bau khas seperti bunga akasia atau klorin. Nah, bau yang sangat busuk atau amis, ya ini bisa menandakan adanya infeksi. Penting, penampilan luar air mani ini hanyalah gambaran kasar. Jadi air mani yang terlihat normal secara kasat mata belum tentu mengandung sperma yang sehat dan juga berkualitas di dalamnya. Nah, apa yang lebih penting tapi tidak terlihat? Nah, tentu ya inilah inti dari kesehatan sperma yang sesungguhnya yang hanya bisa dilihat melalui pemeriksaan di bawah mikroskop ya oleh ahli di laboratorium. Ada 3 parameter utama yaitu jumlah sperma. Jadi ini mengukur seberapa banyak sel sperma yang ada dalam air mani. Jadi kalau menurut standar WHO 2021 adalah konsentrasinya minimal 16 juta sperma per mililiter air mani. Nah, jumlah total minimal 39 juta sperma dalam seluruh sampel ejakulasi. Nah, jumlah yang cukup yaitu penting agar peluang sperma mencapai sel telur itu menjadi lebih besar. Yang kedua, pergerakan sperma. Jadi tidak cukup hanya banyak saja spermanya, tapi juga harus bisa bergerak ya, maju dengan lincah, gesit ya. Ini bisa menempuh perjalanan jauh menuju sel telur. Nah, parameter yang dinilai ya, total motalitas minimal 42% dari total sperma harus bisa bergerak ya, apapun jenis gerakannya. Nah, kemudian motilitas progresif ya, minimal 30% dari total sperma harus bisa bergerak lurus ke depan. Nah, ini adalah pergerakan yang paling penting untuk mencapai pembuahan. Nah, kemudian kita masuk ke poin ketiga, bentuk sperma atau morfologi ya. Sperma yang sehat harus memiliki bentuk yang normal agar bisa berfungsi dengan baik. Bentuk normal memiliki kepala oval ya yang utuh dan juga ekor tunggal yang lurus ya seperti gambar di samping ini. Jadi standar minimal WHO menggunakan kriteria ketat adalah
kriteria Krager ya, minimal 4% dari total sperma harus memiliki bentuk yang normal sempurna. Angka ini mungkin terdengar kecil, tapi ini karena penilaian sangat ketat, bahkan pria yang sangat subur pun memiliki banyak sperma dengan bentuk abnormal. Nah, selain 3 parameter utama ini, ada juga parameter lain seperti vitalitas, ya, persentase sperma yang hidup, dan juga pemeriksaan kualitas DNA sperma, ya, fragmentasi DNA, yang bisa memberikan gambaran lebih ya dalam tentang potensi kesuburan. Nah, kemudian bagaimana cara pasti mengetahuinya? Analisis sperma. Nah, dari penjelasan tadi ya sekarang sangat jelas bahwa cara satu-satunya untuk mengetahui secara pasti apakah sperma teman-teman sehat atau tidak melalui pemeriksaan analisis sperma di laboratorium ya tentunya. Yang pertama, bagaimana prosedurnya? Nah, teman-teman akan diminta untuk mengeluarkan sampel air mani melalui masturbasi ya di sebuah wadah steril yang disediakan oleh lab ya. Nah, tentu ini untuk keperluan medis ya. Biasanya setelah 2-7 hari tidak ejakulasi. Nah, sampel ini kemudian akan segera dianalisis oleh ahli di bawah mikroskop. Kedua, mengapa ini penting? Hasil analisis sperma akan memberikan data kuantitatif yang jelas tentang jumlah, pergerakan, dan juga bentuk sperma teman-teman. Inilah dasar bagi dokter untuk menilai ya status kesuburan teman-teman dan juga menentukan langkah selanjutnya jika diperlukan kalau seandainya ditemukan sesuatu yang menjadi masalah ataupun tidak subur. Jadi jangan pernah membuat asumsi tentang kesuburan ya hanya berdasarkan penampilan fisik saja ya. Wah, ini subur nih. Ya cuma sekali lihat enggak. Itu prosesnya panjang. Nah, apa saja yang mempengaruhi kesehatan sperma? Kualitas sperma sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama gaya hidup ya. Beberapa faktor penting mungkin teman-teman perlu perhatikan hal ini. Pertama, pola makan ya, perbanyak makan antioksidan ya, zinc, selenium, asam folat. Kurangi makanan olahan. Yang kedua, berat badan. Jaga berat badan ideal, hindari obesitas ataupun terlalu kurus. Yang ketiga, jangan merokok, jangan minum alkohol, karena keduanya racun bagi sperma. Yang keempat, hindari stres dan juga atur pola tidur yang cukup. Ya, ini penting, tidur cukup 7-9 jam. Kalau ada masalah, ya kelola stres dengan baik. Kalau tidak bisa, ya minta bantuan psikolog ataupun psikiater. Kelima, ya panas berlebih ini hindari, karena paparan panas berlebih pada area testis khususnya ini bisa mempengaruhi produktivitas sperma. Kesimpulannya, ciri sperma sehat itu tidak bisa dinilai hanya dari penampilan luarnya saja. Ya, apalagi misalkan, oh ini cowoknya, prianya berotot nih, ya kekar nih, nggak bisa. Ya, atau saat ejakulasi dilihat, oh ini warnanya, volumenya, kekentalannya, ya. Nah, itu hanya memberikan sedikit petunjuk. Ya, itu nggak bisa dilihat untuk keseluruhannya. Kunci utamanya adalah pada yang tak terlihat tadi, jumlahnya, apakah cukup, pergerakannya, apakah normal, bentuknya, apakah normal ya. Nah, itu adalah salah satu caranya ya melalui pemeriksaan analisis. Nah, jika teman-teman ya sedang promil, saya doakan segera cepat diberikan momongan ya, semoga cepat berhasil. Pesan saya, jaga selalu gaya hidup ya, olahraga teratur, tidur cukup, ya konsumsi makanan sehat, hindari makanan olahan. Dan berjuang bersama, jangan berjuang sendiri dan juga saling menyalahkan. Ingat, saling support itu penting, pikiran jernih juga penting, hati tenang itu lebih penting. Oke teman-teman, ya silakan tulis di kolom komentar ya kalau ada mau sharing ataupun pengalaman mungkin selama program hamil, ya silakan dibagikan saja. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk di-like video ini, di-share video ini, dibagikan kemana-mana ya. Subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.